Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang tentang mahasiswa dan era digital. Dalam dunia Islam, pendidikan dikenal dengan istilah tarbiyah atau bisa juga disebut dengan dakwah. Tarbiyah artinya mendidik, sementara dakwah artinya mengajak atau menyeru. Tetapi esensinya sama, yaitu mengajak peserta didik kepada perubahan yang lebih baik. Dalam dakwah, mengajak atau menyeru yang dimaksud adalah mengarahkan pada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dalam rangka memperoleh kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Keberadaan dakwah sangat penting dalam Islam. Dakwah dan Islam tentu saja tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Setiap muslim diwajibkan menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh umat manusia sehingga mereka dapat merasakan ketentraman dan kedamaian. Dasar hukum kewajiban dakwah tersebut banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah surah Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Di sisi lain Rasulullah SAW telah bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari nomor 3461. Al-Quran adalah sumber informasi mengenai keagamaan Islam dari Tuhan kepada umat manusia sebagai pemeluk Islam. Demikian pula sabda Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk menyampaikan sesuatu yang berasal dari Rasul, walaupun hanya satu ayat kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyebarkan informasi yang berasal dari beliau. Kewajiban berdakwah ini juga dimiliki oleh setiap umat muslim, apapun profesinya termasuk kita, mahasiswa Islam. Lalu dengan apa kita berdakwah? Nah, saat ini kita adalah generasi muda yang hidup di era digital, karena kita lahir pada zaman di mana semua sistem kehidupan telah canggih. Semua serba cepat, mudah, juga instan. Tentu keadaan ini berbeda dengan dakwah pada masa Rasulullah, di mana saat itu dakwah masih harus dilaksanakan dengan cara mengumpulkan semua orang di satu lapangan atau di satu tempat. Bahkan juga terkadang dakwah harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Saat ini, dengan kemajuan teknologi kita dapat menjangkau banyak orang, bahkan tanpa harus bertemu langsung. Hidup di era digital memang seru dan serba mudah. Karena kemudahan inilah, kita harus bijak dalam menentukan setiap langkah. Di Indonesia sendiri, tingkatan masyarakat yang paling banyak menggunakan, memanfaatkan, dan mengembangkan internet adalah para remaja dan pemudanya. Dengan kondisi seperti ini, tentu kita mahasiswa Islam harus bisa ambil bagian dalam kemajuan teknologi. Bukan hanya untuk kebutuhan belajar, tetapi juga untuk menyebarkan dakwah Islam. Lalu, apa yang bisa dilakukan mahasiswa untuk berdakwah di era digital seperti ini? Salah satunya dengan cara dakwah via internet. Kenapa sih harus internet? Karena dakwah di zaman sekarang sangat efektif dengan cara menggunakan perangkat canggih berbasis online, yaitu via internet. Karena bisa menghemat waktu, bisa menghemat tempat, juga menghemat biaya. Kemudahan dalam berkomunikasi antar masyarakat maya menjadi salah satu indikator berkembangnya internet, khususnya yang berhubungan dengan transaksional mereka dengan yang lainnya. Misalnya bisa dakwah lewat web, aplikasi sosial media seperti Facebook contohnya, YouTube, Instagram, atau TikTok yang saat ini banyak digunakan oleh kalangan remaja dan dewasa. Pakar komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Gun Herianto, MSI, menjelaskan penggunaan media digital untuk efektivitas dakwah menjadi keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Lalu menurut Ustadz Taufik Afandi, salah satu dosen Universitas Darussalam Gontor, menggunakan media digital, terutama media sosial sebagai media dakwah, akan sangat efektif jika turut memperhatikan beberapa tips, yaitu yang pertama, perdalam kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seasyik atau sesibuk apapun kita dalam menggunakan sosial media untuk berdakwah,
Jangan sampai lupa untuk terus membangun dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, pahami apa sebenarnya kebutuhan umat. Dengan memahami apa yang menjadi kebutuhan umat, maka kita dapat menyampaikan pesan dakwah sesuai dengan apa yang menjadi keresahan mereka, sehingga dakwah kita dapat diterima dengan baik. Lalu yang ketiga, menetapkan tujuan yang jelas. Sebagai seorang dai, kita harus memiliki tujuan yang jelas agar memiliki arah dalam keberhasilan dakwah. Yang keempat, perbanyak silaturahmi. Dengan memperbanyak silaturahmi, maka dapat mempererat tali persaudaraan kita sesama manusia. Yang kelima, perbanyak membaca, terutama bacaan tentang Islam. Karena membaca, maka ilmu dan wawasan kita akan bertambah. Lalu selanjutnya, mulailah dari yang dekat. Sebelum pesan dakwah menyebar lebih luas dan jauh, jangan sampai lupakan orang-orang terdekat kita. Dan yang terakhir adalah bersabar. Dalam dakwah, melalui media sosial terdapat banyak sekali cobaan, rintangan, dan godaannya. Untuk itu, bersabarlah dan jangan menyerah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita sebagai pemuda dan mahasiswa Islam yang hidup di era digital dengan segala kemudahannya, haruslah semangat untuk menyebarkan nilai-nilai keislaman. Jangan sampai kita lalai dan hanya bersantai dengan hal-hal duniawi, karena di pundak kita terdapat tanggung jawab, yaitu kewajiban untuk berdakwah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.